Buat teman-temanku, yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk mendapatkan novel judul baru, yang kalian belum dengar. Bab 1556. Jadi bagaimana jika memilih pertengkaran dengan Anda semua? Ning Xiu menatap Ye Yuan, tatapan bingung di matanya menjadi semakin tebal. Dia menemukan bahwa hal-hal yang dikatakan Ye Yuan, dia benar-benar kurang mengerti. Apa yang orang ini bicarakan, apakah itu benar-benar pengetahuan alkimia peringkat 3? Tapi berlawanan dengan Ye Yuan, Xiao Feng terlihat belajar dengan pikiran terbuka, tetapi tatapannya menjadi lebih cerah dan lebih cerah, merasakan pencerahan. Interaksi yang disepakati menjadi klarifikasi keraguan sepihak sekarang. Pada saat yang sama, ia juga kaget dengan ekstrim di dalam hatinya. Beberapa dekade telah berlalu sejak kedua orang itu melakukan pertukaran terakhir kali. Dia menemukan bahwa sekarang, dia sudah benar-benar tidak dapat bertukar dengan Ye Yuan dengan pijakan yang sama. Apa yang Ye Yuan bicarakan adalah ranah lain, memberinya perasaan memandang gunung yang besar. Namun, dia merasa tercerahkan tiba-tiba sekarang. Beberapa masalah yang dihadapi beberapa tahun ini, di bawah jawaban Ye Yuan, menjadi transparan. Kamu, Nak, benar-benar luar biasa. Dalam beberapa dekade singkat, Anda benar-benar membuat kemajuan besar. Kami, sudah tidak dapat berbicara sebagai teman sebaya, kata Xiao Feng tanpa berkata apa-apa. Ye Yuan tersenyum dan berkata, saya juga tidak berharap itu sejak melangkah ke dunia lain, ada perasaan menunduk dari tempat yang tinggi. Banyak hal yang saya tidak mengerti di masa lalu, saya dapat memilikinya di ujung jari saya sekarang. Petik 2. Mengenai hal ini, Xiao Feng mengambil nafas dan dia berkata, aku benar-benar tidak tahu jenis apa yang dapat membuatmu meningkat sampai titik ini. Sepertinya orang tua ini tidak bisa hanya melihat ke depan secara membabi buta. Menurut apa yang Anda katakan, hal-hal yang ditinggalkan orang tua ini di dunia sebelumnya terlalu banyak. Petik 2. Melihat bahwa Xiao Feng mengerti sampai batas tertentu, Ye Yuan tersenyum dan berkata, membangun gedung bertingkat tinggi, fondasinya harus dalam. Kalau tidak, itu akan menjadi gulma tak menentu dan dapat runtuh kapan saja. Terlepas dari apakah alkimia atau seni bela diri, logikanya tidak akan berubah. Petik 2. Xiao Feng sangat merasakan hal itu dan berkata, apa yang dikatakan adikku benar. Orang tua ini akan memperbaiki kandang setelah domba-domba dicuri ketika aku kembali. 1. Petik 2. Kedua orang itu hanya berbicara ketika Little Fatty mendorong membuka pintu dan masuk. Xiao Feng menoleh, matanya tanpa sadar menjadi tajam. Perubahan pergolakan tampaknya telah terjadi pada seluruh orang Little Fatty. Dekadensi di wajahnya tersapu bersih, esensi, energi, dan rohnya memiliki pandangan yang sama sekali baru. Terutama matanya, itu menjadi tajam dan bercahaya, menjadi seperti orang yang berbeda dari sebelumnya. Satu-satunya hal yang tidak berubah adalah sosok bulat itu. Baca lebih banyak bab di ListNovel.com. Dan ranah Little Fatty juga naik dengan cepat, kerajaannya menerobos ke dewa-dewa setengah langkah. Hanya satu langkah lagi dan dia bisa menerobos ke alam dewa asal. Melihat adegan ini, bahkan Xiao Feng sangat terkejut. Pil Mark Healing Heavenly penyembuhan yang dikeluarkan Ye Yuan hanyalah sebuah karya para dewa yang luar biasa. Ye Yuan, pil obat ini sangat luar biasa. Setelah saya memperbaikinya, saya hanya merasa harus dibentuk lagi. Little Fatty berkata dengan ekspresi bersemangat. Perasaan dipenuhi dengan kekuatan ini benar-benar telah lama hilang. Ye Yuan tersenyum dan berkata, itu tentu saja. Bahan Heart Healing Heavenly Mark Pill ini sangat berharga. Meski begitu, saya mengumpulkan 10 set obat-obatan roh juga dan memperbaiki 10 pil Mark Healing Heavenly Healing tingkat surgawi, memilih yang dengan kualitas terbaik dan menyimpannya untuk Anda. Petik 2. Pil surgawi tingkat surgawi, kualitasnya akan memiliki perbedaan menit juga. Terhadap saudara lelakinya yang baik, Ye Yuan secara alami tidak akan pelit. Ketika dia berada di perlombaan iblis, dia memanfaatkan hubungannya dengan Fin Medicine Hall dan Fan Family, dan segera mengumpulkan 10 set obat-obatan roh Heart Healing Heavenly Mark Pill. Kalau bukan karena bahannya terlalu berharga, dia bahkan ingin memperbaiki 100 pil surgawi tingkat ilahi, memilih yang terbaik di antara mereka. Fatty kecil memiliki tampilan yang menyentuh dan berkata, kakak yang baik. Ye Yuan tersenyum dan berkata, oh, benar, Anda memahami hukum angin. Kemudian, saya akan menemukan Anda memperbaiki beberapa pil bahasa angin. Itu harus mudah bagi Anda untuk menerobos ke alam dewa asal. Petik 2. Pil angin bahasa adalah versi lemah pil Gale Celestial Stone. Ini bisa membantu seniman bela diri Heaven Glimpse Realm memahami hukum angin.
Xiao Feng dan Ning Xiu keduanya terdiam. Dengan saudara seperti itu, menerobos sangat mudah. Alkemis Dao Realem benar-benar terlalu menakutkan. Selama Ye Yuan diberikan obat-obatan roh yang cukup, dia bahkan bisa membuat tentara dewa asal dalam waktu 100 tahun. Tuan Ye. Saat itu, sebuah teriakan datang dari luar pintu. Segera setelah itu adalah langkah kaki. Alis Ye Yuan berkerut, membawa semua orang ke lobi. Di lobi, seluruh orang Huang Qian runtuh dalam genangan darah, bukan tempat tanpa cedera dari kepala hingga kaki. Sekelompok besar orang di depan mengepung seluruh aula sampai air bahkan tidak bisa merembes masuk. Pergi, bawa orang itu untukku. Yang ada di depan adalah pembangkit tenaga setengah dewa surgawi setengah langkah yang tidak menempatkan Ye Yuan dalam pandangannya sama sekali. Orang ini disebut Guo Xingwang, pelindung nomor 1 Dei Hall, kekuatannya luar biasa. Adapun Xiao Feng, dia tidak melepaskan tekanan kerajaannya. Orang itu tidak bisa melihat kedalamannya sama sekali. Seorang bawahan menerima pesanan dan pergi, dan akan membawa Huang Qian pergi. Tuan, kamu, selamatkan aku. Huang Qian menggunakan semua kekuatannya dan berteriak kepada Ye Yuan. Bang! Ye Yuan mengangkat satu kaki, dan bawahan itu segera terbang, setengah mati. Tatapan Guo Xingwang menjadi dingin dan dia berkata kepada Ye Yuan, Pang, jangan berpikir bahwa kamu bisa menjadi sombong dengan merawat beberapa pasien. Orang ini adalah penjahat penting kita di Dei Hall. Sekarang, kita akan menangkapnya kembali. Jika Anda berani mencungkil hidung Anda ke tempat yang bukan urusan Anda, saya akan menghancurkan toko obat kecil Anda hari ini. Petik 2. Guo Xingwang secara alami tahu tentang Yayasan Miracle Hand Parlor ini. Dikatakan bahwa bahkan ada pembangkit tenaga dewa realem dewa yang mengambil tindakan hari itu. Selain itu bahkan anggota keluarga Ning. Hanya saja anggota keluarga Ning tampaknya sangat bermusuhan terhadap Miracle Hand Parlor. Mereka secara alami tidak bisa menjadi pendukung mereka. Karena itu, ia sama sekali tidak menempatkan Miracle Hand Parlor kecil itu. Bahkan jika Xingguan datang, dia tidak takut sedikit pun juga. Ye Yuan tidak bisa diganggu dengannya. Membungkuk untuk memeriksa cedera Huang Qian, alisnya tanpa sadar menyatu. Luka Huang Qian sangat parah. Selanjutnya, ia bahkan diracuni dengan racun yang kuat. Jika itu adalah alkemis lain, mereka pasti sudah berada di ujung tali mereka. Ye Yuan bergerak seperti kilat, mengetuk beberapa kali pada tubuh Huang Qian, kemudian mengambil pil obat penyembuhan dan pil detoksifikasi, dan memasukkannya ke mulut Huang Qian. Ekspresi Huang Qian mereda dan dia langsung pingsan. Ketika Guo Xingwang melihat bahwa Ye Yuan benar-benar mengabaikannya, dia tidak bisa menahan amarahnya. Pang ini memang merajalela seperti di rumor. Nak, kupikir kau menolak bersulang hanya untuk minum karena kehilangan uang. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa dengan menggantung papan nama, Anda dapat bertengkar dengan Dei Hall saya? Bagus sekali, Xingguan tidak ada hari ini, aku akan menjagamu, anak nakal yang merendahkan ini, pertama. Petik 2. Guo Xingwang tertawa dingin dan langsung meraih Ye Yuan. Asal dewa tahap awal yang sangat kecil, bukankah dia akan merobohkannya dengan jentikan jari? Bang! Dia dijatuhkan dalam satu jentikan jari. Di udara, Guo Xingwang menyemprotkan darah segar dengan liar, langsung mengetuk beberapa bawahan sebelum nyaris berhasil menstabilkan sosoknya. Dia bergegas berdiri, tatapannya yang memandang ke arah Xiao Feng penuh kejutan. Aura yang kuat langsung memenuhi seluruh aula. Itu adalah aura pembangkit tenaga listrik Realem Divine Lord. Pada saat ini, semua aura tirani Guo Xingwang benar-benar menjadi redup. Bukankah itu mengatakan bahwa realem keluarga dewa-dewa Ning sudah kembali ke pusat kota? Di mana pembangkit tenaga listrik Divine Lord realem lain muncul dari? Apa latar belakang yang dimiliki toko obat kecil ini? Ekspresi Xiao Feng sedikit gelap ketika dia berkata, Aula Dei yang sangat sedikit, jadi bagaimana jika bertengkar dengan kalian semua? 1. Menebus hal-hal. Jika Anda menemukan kesalahan tautan rusak, konten non-standar, harap beritahu kami agar kami dapat memperbaikinya sesegera mungkin. Tip, Anda dapat menggunakan tombol keyboard kiri, kanan, A dan D untuk menelusuri di antara beberapa bab. Bab 1557 Hit. Memukul dengan kejam. Ye yang mulia, yang rendahan ini memiliki mata tetapi tidak bisa melihat dan menyinggung yang mulia. Ini, yang rendahan ini akan segera hilang. Petik 2. Guo Xingwang awalnya berpikir bahwa Ye Yuan adalah kesemek yang lembut. Dia tidak berharap bahwa Ye Yuan sebenarnya adalah pelat logam. Berhenti. Ye Yuan tiba-tiba berkata dengan suara dingin.
Tubuh Guo Xingwang menjadi kaku. Meremas senyum yang bahkan lebih jelek daripada menangis, dia berkata, apa instruksi yang dimiliki Guru Ye? Ye Yuan mengerutkan kening dan berkata, ada apa dengannya? Huang Qian adalah pasiennya. Ye Yuan baru saja memperlakukannya dan dia segera dipukuli oleh orang-orang sampai seperti ini. Dia juga sangat marah di dalam hatinya. Meskipun sudut pandang mereka berbeda, kesannya tentang paman dan keponakannya dua orang ini masih dianggap cukup baik. Yang paling penting, Huang Qian adalah prestasinya yang membanggakan. Pemusnahan sumsum duri ungu itu memang sangat merepotkan. Sangat sulit untuk datang dengan ujian untuknya juga. Jika bukan karena ini, dia juga tidak akan menghabiskan 4 jam untuk mendiagnosis nadi Huang Qian. Sebenarnya, perbuatan memalukan Dei Hall, dia sudah menebak lebih dari setengah ketika dia melihat Huang Qian. Itu tidak lebih dari Wu Feng merasa bahwa dia kehilangan muka dan melemparkan api pada paman dan keponakannya dua orang. Penampilan Huang Qian mungkin berarti bahwa Huang Haoran sudah penuh dengan kemungkinan suram. Ye Yuan bukan sepatu yang bagus. Kedua orang ini tidak memiliki banyak hubungan dengannya. Dia tidak perlu membela mereka. Tapi Dei Hall benar-benar mengejarnya sampai mereka membuatnya sangat kesal. Ini, Guo Xingwang tergagap, tidak tahu bagaimana dia harus menjawab. Ye Yuan berkata dengan dingin, jika kalian semua menangkapnya di luar, saya tidak peduli dan tidak bisa diganggu untuk peduli juga. Tapi kalian benar-benar memukuli pasien saya sampai seperti ini di Miracle Hand Parlor, dan kemudian Anda ingin pergi begitu saja. Petik 2. Ekspresi Guo Xingwang sangat buruk dan dia berkata dengan canggung, Tuan Ye, orang rendahan ini tahu kesalahan saya. Ye Yuan mendengus dingin dan berkata, hukuman mati bisa dihindari, tapi sulit untuk menghindari hukuman. Guo Xingwang menangis pahit di dalam hatinya. Tapi pembangkit tenaga Dewa Alam Surgawi ada di sana, jadi dia benar-benar tidak berani bersikap kurang ajar dan hanya bisa berkata, apa yang Tuan Ye inginkan. Sebenarnya, Guo Xingwang menghela nafas lega di hatinya. Paling tidak, dia mempertahankan hidupnya. Baca lebih banyak bab di LeastNovel.com. Ye Yuan melirik bawahannya dan berkata dengan dingin, kalian, pukul dia dengan kejam. Jangan terlalu parah, biarkan dia kembali berbaring dan itu akan terjadi. Petik 2. Ning Xiu dan Liang Wanru keduanya tidak bisa menahan tawa keras. Ye Yuan terlalu buruk. Di seberang mereka, wajah semua orang menjadi kaku. Bawahan menggunakan tatapan aneh untuk melihat Guo Xingwang. Guo Xingwang berkata dengan suara serius, aku akan melihat siapa di antara kamu yang berani bergerak. Jika tidak ada yang bergerak, maka saya hanya bisa mengundang Broter Xiao untuk mengambil tindakan, kata Ye Yuan dengan dingin. Guo Xingwang hanya ingin mengutuk dan bersumpah, tetapi dia tidak berani. Langsung saja, dia hanya bisa memiliki wajah pahit dan menunjuk ke dirinya sendiri ketika dia berkata, hit. Hit tanpa ampun. Petik 2. Para bawahan saling bertukar pandang, tidak ada yang berani bergerak lebih dulu. Melihat ekspresi Ye Yuan menjadi semakin suram, Guo Xingwang segera terbang. Sialan, bertanya semua yang kamu pukul, apakah kamu mendengarnya atau tidak? Anda semua ingin mati, bukan? Memukul. Guo Xingwang memasang wajah berani dan berkata dengan kejam. Melihat perilaku Guo Xingwang, kedua gadis itu menutupi mulut mereka dan tersenyum. Bahkan Xiao Feng pun tersenyum. Ye Yuan anak ini, ide-idenya yang buruk benar-benar banyak. Ketika bawahan melihat bahwa bos sudah seperti ini, mereka hanya bisa mengertakkan gigi dan memukul. Bang, 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 serangkaian pukulan dan tendangan, Guo Xingwang dipukuli sampai ia berguling-guling di tanah, sudah dipukuli hitam dan biru. Meskipun kekuatan bawahannya lebih rendah daripada dia tidak berani menolak sama sekali sekarang. Dia secara alami tidak bisa menghindari penderitaan daging. Namun, Ye Yuan masih belum puas dan berkata dengan mendengus dingin, saya katakan sebelumnya, saya ingin dia keluar berbaring. Kalian semua jangan lupa siapa aku, betapa parah lukanya tidak bisa disembunyikan dari mataku. Petik 2. Wark. Mendengar ini, Guo Xingwang segera memuntahkan seteguk darah tua dan berteriak, apakah kalian semua tidak makan nasi? Berusahalah untukku. Memukul seperti ini, apakah Anda semua ingin memukul sampai besok pagi? Petik 2. Meskipun sakit, bagaimana mungkin bawahan berani melakukan pukulan berat? Siapapun yang menggunakan esensi surgawi terlalu banyak dan dibenci oleh bos Lord Divine setengah-setengah, mereka bahkan tidak akan tahu bagaimana mereka mati. Oleh karena itu, ketika mereka memukul, tidak mungkin menyebabkan kerusakan nyata pada Guo Xingwang sama sekali. Tapi memukul seperti ini,
Guo Xingwang malah lebih menyakitkan. Perasaan tinju yang meninju daging itu tidak nyaman. Dengan dia meraung, bawahan juga tahu bahwa mereka tidak bisa selamat hari ini dan semua hanya bisa meledak dengan esensi surgawi, menyapa tubuh Guo Xingwang. Tak lama, Guo Xingwang berada di ambang kematian dan bahkan tidak bisa berbicara. Baiklah, tersesat kalau begitu. Ye Yuan berkata dengan suara serius. Kelompok bawahan itu mirip dengan diberikan amnesti. Membawa Guo Xingwang, mereka pergi seperti kepulan asap. Ketika para tetangga yang tidak tahu kebenaran melihat pemandangan ini, mereka tidak dapat menahan diri untuk terkejut. Bukankah itu pelindung kepala Dei Hall, Guo Xingwang? Sepertinya aku melihat bawahannya memukulinya sekarang. Petik 2. Sepertinya begitu. Apakah orang ini memiliki kecenderungan untuk melakukan masokisme sendiri? Bawahannya sendiri memukulnya dan dia sebenarnya masih tidak membalas. Petik 2. Tunggu sebentar. Mereka keluar dari parlor Hand Miracle. Mungkinkah mereka menyinggung Tuan Ye? Petik 2. Master Ye hanyalah dewa awal tahap awal, jadi mengapa sekelompok orang ini begitu takut padanya? Cek tes. Tuan Ye benar-benar tak terduga. Petik 2. Ning Xiu dan Liang Wanru dua orang sudah lama tertawa sendiri. Hehe, Tuan Ye, kamu benar-benar terlalu buruk. Bagaimana Anda ingin dia mengangkat kepalanya di depan bawahannya di masa depan? Ning Xiu tertawa keras dan berkata. Ye Yuan menyeringai dan berkata, apa hubungannya dengan saya? Mereka datang untuk memprovokasi saya terlebih dahulu. Jika orang tidak menyinggung saya tidak menyinggung orang. Jika orang menyinggung saya, hehe. Petik 2. Ye Yuan membiarkan penjaga toko membereskan dan membawa semua orang ke aula bagian dalam. Ye Yuan mengirim jejak esensi surgawi ke dalam tubuh Huang Qian. Segera, dia perlahan-lahan bangun. Paman kedua Anda sudah diracuni sampai mati oleh Wu Feng. Ye Yuan bertanya. Saat Huang Qian mendengar nama Wu Feng, kedua matanya berubah merah darah, otot-otot di wajahnya mulai mengejang. Wu Feng, brute ini. Aku harus membunuhnya. Kata Huang Qian dan menggertakkan giginya dengan kebencian. Ye Yuan menghela nafas dan mengulurkan tangannya untuk menekan kepala Huang Qian. Gelombang kekuatan jiwa yang lembut menyerang lautan kesadaran Huang Qian. Perlahan-lahan, Huang Qian menjadi tenang dan menjadi kurang gila, seluruh orangnya jauh lebih tenang. Ye Yuan mengambil tangannya dan berkata, bicara, katakan itu, akan terasa lebih baik. Petik 2. Ketika Wu Feng melihat kondisi menyedihkan Guo Xingwang, sudut-sudut mulutnya tidak bisa menahan kedutan. Terlalu menyedihkan, orang ini sudah hampir dipukuli sampai dia tidak memiliki bentuk manusia lagi. Siapa yang melakukannya? Wu Feng berkata dengan suara serius. Kelompok bawahan saling memandang, tidak tahu apa yang harus mereka katakan. Kami yang memukul. Seorang bawahan berkata dengan lembut. Apa yang sedang terjadi? Membuat Anda semua pergi untuk menangkap seseorang, bagaimana Anda semua kembali seperti ini? Wu Feng berkata dengan suara serius. Bawahan itu menceritakan kejadian yang terjadi di Miracle Hand Parlor. Alis Wu Feng berkerut. Bocah ini jelas baru datang dari luar kota. Tapi mengapa akan ada pembangkit tenaga Dewa Realem Surgawi yang mendukungnya? Jadi bagaimana jika pembangkit tenaga listrik Divine Lord Realem? Mungkinkah itu? Saya tidak memiliki pendukung. Pang ini berulang kali menentangku. Apakah dia benar-benar membawa saya, Wu Feng, agar mudah diremas? Kali ini, aku harus merobek papan namamu dan mengusirmu dari Heavenly Eagle Imperial City. Wu Feng berkata dengan mendengus dingin. Jika Anda menemukan kesalahan tautan rusak, konten non-standar, harap beritahu kami agar kami dapat memperbaikinya sesegera mungkin. Tip, Anda dapat menggunakan tombol keyboard kiri, kanan, A dan D untuk menelusuri di antara beberapa bab. Bab 1558 Drag Over Here for Me. Di Pil Tower, Wu Feng yang tampak bangga tampak sangat hormat di depan pria tua yang sedikit gemuk ini. Bagaimana keadaan guru? Wu Feng membungkuk dalam-dalam. Orang tua ini adalah diakon tingkat tinggi Pil Tower, Dewa Alkimia bintang 4 tingkat menengah, Dirkri. Dirkri dianggap sebagai diaken senior di Pil Tower. Murid-muridnya tersebar di seluruh kota bagian dalam dan luar. Wu Feng adalah salah satu muridnya. Sebagai murid Menara Pil, Wu Feng secara alami memiliki wewenang untuk memasuki kota terdalam. Mengenai murid ini, Dirkri masih cukup puas. Meskipun bakatnya agak miskin, tidak memiliki harapan untuk menerobos ke Alchemy God bintang 4, dia setidaknya sangat berbakti kepada Dirkri dan sangat masuk akal.
Orang seperti itu yang membangun pengaruhnya sendiri di luar kota tampaknya menjadi pilihan yang cukup bagus. Kamu punya niat baik. Apa? Hal menarik yang kamu bawa lagi kali ini? Kata Dirkri dengan dingin. Wu Feng mengeluarkan labu batu giok dan menyerahkannya kepada Dirkri dengan hormat dan berkata dengan cepat, Tuan, ini adalah labu giok Icheheart yang diperoleh murid ini baru-baru ini. Sangat lezat. Dirkri mengambilnya dan membuka tutup labu. Aroma yang memikat langsung memenuhi ruangan. Mata Dirkri berbinar dan dia memuji, anggur yang enak. Anggur yang enak. Anda memiliki hati. Petik 2. Jantung Wu Feng meneteskan darah. Orang seharusnya tidak melihat bagaimana labu ini tidak sedikit. Harganya beberapa puluh juta batu esensi surgawi untuk membelinya. Sebotol anggur kecil, harganya sebanding dengan biaya konsultasi untuk mengobati penyakit Huang Qian. Dirkri adalah dewa alkimia bintang 4, jadi bagaimana mungkin benda yang bisa menggerakkannya menjadi barang biasa. Setiap kali dia memasuki kota terdalam, Wu Feng akan memutar otaknya. Sama seperti guntur tunder celap yang menunjukkan kepadanya rasa hormat berbakti, upeti yang ia berikan kepada Dirkri setiap kali sama membutuhkan banyak biaya. Tetapi dengan dukungan Dirkri, batu-batu esensi surgawi yang ia dapatkan setiap tahun juga merupakan sosok astronomis. Tidak ada kerugian, bahkan keluarga Dongfang tidak berani tidak sopan terhadapnya. Baca lebih banyak bab di ListNovel.com. Dirkri menyingkirkan termos batu giok, melirik Wu Feng, dan berkata dengan dingin, apakah Anda mengalami beberapa masalah baru-baru ini? Wu Feng tersenyum dan berkata, guru dapat melihat semuanya. Baru-baru ini, seorang junior muncul di kota selatan. Dia sama sekali tidak menghargai siapapun, sangat arogan. Dia benar-benar berani mengklaim untuk mengabulkan semua permintaan, membalikkan kota selatan. Petik 2. Dirkri sedikit mengangkat kelopak matanya dan berkata sambil tersenyum, itu toko obat kecil bernama Miracle Hand Parlor, kan? Akan mengabulkan semua permintaan. Hehe. Aku juga mendengarnya. Sentimen yang benar-benar terdengar tinggi. Petik 2. Wu Feng buru-buru berkata, Tuan tidak tahu. Nada pang ini lebih dari besar, hanya besar tanpa batas. Apakah guru ingat seorang pasien yang saya bawa saat itu, bahkan guru tidak dapat menemukan penyebab penyakitnya. Petik 2. Dirkri memikirkannya sejenak dan berkata dengan kaget, kamu berbicara tentang orang mati yang masih hidup itu. Mungkinkah, Pang itu benar-benar menemukannya? Petik 2. Wu Feng mengangguk dan berkata, Pang ini secara membabi buta menemukan itu dan dia benar-benar menyembuhkannya. Kejutan Dirkri sama sekali tidak signifikan. Penyebab yang bahkan dia tidak bisa mengetahuinya, Dewa Alkimia Bintang 3 sebenarnya menyembuhkannya. Tatapannya berubah menjadi niat dan dia berkata dengan suara serius, maka sepertinya bocah ini benar-benar memiliki beberapa kemampuan. Wu Feng senang dalam hati, sadar bahwa tuannya sudah agak tidak bahagia. Segera, dia berkata dengan senyum dingin, kemampuan My Asterisks. Dia hanya menemukan itu secara membabi buta. Yang lebih menyebalkan lagi adalah bawahan saya itu benar-benar menjual Anda, mengatakan bahwa keponakannya pernah dirawat oleh Master Dirkri sebelumnya dan bahkan tidak menemukan masalah. Kamu tebak apa kata anak itu? Petik 2. Tatapan Dirkri berubah dingin dan dia berkata dengan suara rendah, kursi ini tidak suka memainkan permainan tebak-tebakan seperti ini. Berbicara. Wu Feng buru-buru mengenakan front yang sangat marah dan berkata, ya, Tuan. Bocah yang penuh kebencian itu sebenarnya berkata, apakah Tuan Dirkri ini sangat menakjubkan? Dewa Alkimia Bintang 4 juga begitu. Tidakkah Anda merasa itu menyebalkan? Petik 2. Wu Feng memberi perhiasan padanya, membuat marah Dirkri sampai dia menjadi marah. Bang! Meja teh di samping Dirkri langsung hancur menjadi debu. Daging di wajahnya mengejang. Bisa dilihat betapa marahnya dia. Dewa Alkimia Bintang 3 belaka sebenarnya berani mengucapkan ocehan liar seperti itu. Mungkinkah itu? Anda akan membiarkan mereka bertahan hidup. Tatapan Dirkri tajam ketika dia menatap Wu Feng dan berkata dengan dingin. Wu Feng terlihat seperti diganggu dan berkata, Tuan tidak adil. Bagaimana saya bisa membiarkan Master Najis Pang ini seperti itu? Pada saat itu, saya mengirim orang untuk menghancurkan Miracle Hand Parlor. Siapa yang tahu bahwa fondasi Miracle Hand Parlor ini sangat dalam dan menemukan lokomotif Divine Lord Realm dari tidak tahu dari mana. Murid benar-benar tidak cocok. Petik 2. Pandangan Divine Lord Realm berubah dingin dan dia berkata dengan dingin, hanya Realm Divine Lord dan dia berani menjelek-jelekkan Senior Piltover. Kursi ini ingin melihat seberapa keras tulang mereka. Petik 2. Dirkri perlahan bangkit,
memanggil seorang pria parubaya, dan berkata dengan suara serius, Tang Rui, melakukan perjalanan dengan Wu Feng. Runtuhkan Miracle Hand Parlor itu untukku. Seret Pang yang bernama Ye Yuan itu ke sini untukku. Adapun alam surgawi dewa itu, mengirimnya ke menara marsial dengan mencampuri urusan kota luar sebagai alasan. Petik 2. Tang Rui membungkuk dan berkata, ya, Tuan Diakon. Mendengar kata-kata Huang Qian, Ye Yuan menghela nafas juga, sementara Ning Xiu dan Liang Wanru dua orang sangat marah. Wu Feng ini benar-benar tidak manusiawi. Menyelamatkan dia sebelum itu masalah besar. Dia bisa sangat tidak bermoral dan tidak terkendali. Membuat marah wanita muda ini sampai mati. Ning Xiu marah sampai dadanya naik turun, hampir akan bergegas untuk membalas dendam untuk Huang Qian. Kakak Ye, Wu Feng ini memang terlalu menyebalkan. Paman dan keponakan mereka, dua orang setia dan setia. Tetapi pada akhirnya, mereka mendapatkan akhir seperti ini. Anda harus membela mereka. Liang Wanru juga berkata. Ye Yuan menepuk bahu Huang Qian dan membuka mulutnya untuk berkata, belasungkawa. Jangan terlalu banyak berpikir, tetap di sini dulu dan sembuhkan luka Anda sebelum berbicara. Petik 2. Huang Qian tertegun, matanya mengungkapkan ekspresi putus asa. Jika bahkan Tuan Ye tidak peduli, maka dia benar-benar tidak memiliki harapan untuk membalas dendam. Kekuatan Wu Feng di kota selatan bukanlah sesuatu yang bisa dia goyang. Banyak terima kasih, Tuan Ye. Huang Qian mengertakkan gigi dan menjawab. Setelah Huang Qian pergi, tatapan kedua wanita itu ketika melihat Ye Yuan penuh dengan ketidakbahagiaan. Ye Yuan, saya benar-benar salah menilai Anda. Tidak menyangka kamu begitu pengecut dan takut mendapat masalah. Ning Xiu memiliki penampilan yang membenci kejahatan seolah-olah itu adalah musuhnya seperti katanya. Big Brother Ye, apakah Anda benar-benar Big Brother kamu yang saya tahu? Huang Qian sudah sangat tragis, kau bahkan tidak membantunya. Liang Wanru menanyai Ye Yuan untuk pertama kalinya. Ye Yuan tertawa terlepas dari dirinya sendiri dan berkata, bukankah aku sudah membawanya? Bagaimana lagi Anda ingin saya membantunya? Petik 2. Bukankah kamu harus pergi dan menangkap Wu Feng untuk menundukkan kepalanya dan mengakui kesalahannya di depan Huang Qian? Ning Xiu berkata dengan marah. Ye Yuan tersenyum, tetapi tidak menjawab Ning Xiu, dan keluar dari pintu. Sikapnya membuat Ning Xiu marah sampai dia menginjak kakinya dan berkata, hei, ada apa dengan sikapmu? Marah wanita muda ini sampai mati. Wanita muda ini ingin memutuskan semua hubungan dengan Anda. Petik 2. Ye Yuan baru saja akan keluar dari pintu ketika seorang pria tua yang tampak baik hati memasuki Miracle Hand Parlor. Bolehkah saya bertanya apakah Tuan Ye ada di sekitar? Kata lelaki tua itu. Ye Yuan meliriknya agak terkejut. Dia benar-benar tidak bisa memahami kedalaman partai lain. Mungkinkah, pembangkit tenaga Dewa Realem Dewa lain? Aku Ye Yuan. Aku ingin tahu mengapa senior mencari ini. Ye Yuan berkata dengan tangan tergenggam. Ketika orang tua itu melihat bahwa Ye Yuan masih sangat muda, dia tidak bisa menahan guncangan hebat dan berkata, orang tua ini adalah Xuan Yu dari Piltover. Saya mendengar bahwa Master Ye adalah ahli alkimia, jadi saya sengaja datang untuk membandingkan catatan dengan Anda, bertukar pandangan. Petik 2. Jika Anda menemukan kesalahan tautan rusak, konten non-standar, harap beritahu kami agar kami dapat memperbaikinya sesegera mungkin. Tip. Anda dapat menggunakan tombol keyboard kiri, kanan, A dan D untuk menelusuri di antara beberapa bab. Bab 1559 Membandingkan catatan. Membandingkan catatan. Tidak tertarik. Beberapa pria acak yang tidak dikenalnya ingin membandingkan catatan dengannya. Bagaimana dia bisa punya banyak waktu luang untuk menghibur pria itu? Dia sudah menyembuhkan Little Fatih sekarang dan sudah tidak khawatir. Dia bisa memilih untuk tidak memandang siapapun. Paling-paling, dia akan bersembunyi di Purple Extreme Hall dan melarikan diri. Dengan harta mistik dewa sejati, bahkan penguasa kota-kota kerajaan surgawi ini tidak bisa menembus pertahanannya juga. Karena itu, Ye Yuan tidak perlu takut apapun sekarang. Wajah orang tua itu berubah kaku, jelas tidak berharap bahwa Ye Yuan sangat tidak sopan. Bahkan jika dia tidak mengenalnya, di kota kekaisaran ini, menyebutkan nama Piltover, dia tidak pernah begitu diabaikan sebelumnya. Tapi Xuan Yu pemarah dan tidak marah. Dia baru saja akan membuka mulut dan bertukar salam tetapi melihat sekelompok orang keluar dari aula dalam. Melihat Xuan Yu, seluruh tubuh Xiao Feng bergetar dan dia berkata dengan tak percaya, mungkinkah Tuan Xuan Yu? Xuan Yu tidak mengenali Xiao Feng tetapi agak terkejut juga.
Tempat ini sebenarnya masih memiliki Dewa Alkimia Bintang 4. Justru pria tua ini. Maafkan orang tua ini karena tidak ingat apakah saya pernah melihat Anda sebelumnya, tapi saya ingin tahu siapa diri Anda yang terhormat. Xuan Yu berkata dengan senyum tipis. Xiao Feng membungkuk hormat dan berkata, Junior adalah Xiao Feng dari Myriad Treasure Tower. Terakhir kali Pil Tower mengadakan khotbah, Junior cukup beruntung untuk mendengarkan ajaran guru. Petik 2. Xuan Yu tersenyum dan acuh tak acuh terhadapnya. Alkemis yang mendengarnya berkhotbah tentang Dao sebelumnya di kota kerajaan surgawi elang ini benar-benar terlalu banyak. Dia secara alami tidak bisa mengingat semuanya. Jadi begitulah adanya. Tapi mengapa alkemis Myriad Treasure Tower ada di sini? Xuan Yu bertanya dengan rasa ingin tahu. Tuan-Tuan Xiao dan lelaki itu adalah kenalan lama. Mereka sudah saling kenal sejak dulu. Saat ini, Ning Xiu tiba-tiba angkat bicara. Mengenai kedatangan Xuan Yu, dia tidak merasa terkejut. Hanya saja dia tidak berharap bahwa dia akan datang begitu cepat. Menguasai. Tatapan Xiao Feng berubah niat, menatap Ning Xiu dengan sangat terkejut. Dia sama sekali tidak berharap bahwa latar belakang gadis ini sebenarnya sangat hebat. Xuan Yu adalah sosok kelas otoritas di Pil Tower. Dia sebenarnya adalah murid Xuan Yu. Ye Yuan sedikit terkejut juga, tidak berharap bahwa orang tua ini sebenarnya adalah Tuan Ning Xiu. Tapi dengan cara ini, bisa dijelaskan juga. Kemungkinan besar, pihak lain melihat pil batu Gale surgawi, itulah sebabnya dia datang untuk menemukannya untuk membandingkan catatan. Tuan Xuan Yu datang ke sini, mungkinkah itu untuk Ye Yuan? Xiao Feng juga tidak bodoh, menebak jejak firasat dengan sangat cepat. Xuan Yu tersenyum dan berkata, iya. Saya mendengar bahwa alchemy Dao Master Ye tidak ada bandingannya dan secara khusus datang untuk meminta saran. Petik 2. Murid Xiao Feng mengerut. Meskipun dia tahu bahwa Ye Yuan sangat tangguh, karena bahkan Tuan Xuan Yu juga dengan hormat menyebut Ye Yuan, Tuan, itu masih membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Seseorang harus tahu bahwa jika Tuan Xuan Yu menginjak kakinya, kota kerajaan elang surgawi ini akan gempa. Prestasinya dalam alkimia juga jauh dari apa yang rata-rata bisa dibandingkan dengan Dewa Alkimia Bintang 4. Sekarang, dia sebenarnya sangat rendah hati di depan Ye Yuan. Tapi Ning Xiu datang ke sisi Xuan Yu dengan marah, menariknya pergi, dan berkata, Tuan, jangan bertukar catatan dengan orang ini lagi. Dia tidak layak. Petik 2. Xuan Yu agak terkejut dengan sikap Ning Xiu. Gadis ini memuji Ye Yuan ke langit, jadi mengapa sepertinya mereka jatuh dalam sekejap mata. Dia tidak ditarik oleh Ning Xiu, tetapi bertanya dengan ragu, Las, ada apa? Ning Xiu menginjak kakinya dan menceritakan masalah paman dan keponakan Huang Qian dengan marah dan berkata, Tuan, tidakkah Anda berpikir bahwa orang ini membuat marah? Tidak layak mengambil tanggung jawab apapun, masih memanggil Master. Petik 2. Xuan Yu menatap Ning Xiu, dan kemudian dia menatap Ye Yuan lagi, dan tiba-tiba berkata sambil tersenyum, Las, apa yang kamu tahu? Paman dan keponakan dua orang itu adalah bawahan Wu Feng. Wu Feng juga memiliki rahmat yang menyelamatkan jiwa terhadap mereka. Meskipun membunuh mereka agak tercela, yang lain tidak bisa berbicara di belakangnya sama sekali. Anda meminta Guru Ye untuk campur tangan, identitas apa yang akan dia gunakan untuk pergi dan campur tangan? Tidak ada alasan yang bisa dibenarkan. Petik 2. Ketika Ning Xiu mendengar bahwa guru benar-benar berdiri di sisi Ye Yuan, dia tidak bisa menahan diri untuk mengatakan dengan marah, mengapa kamu juga seperti ini, Tuan? Butuh alasan apa yang bisa dibenarkan? Langsung menangkapnya, akankah orang lain masih berani melakukan omong kosong? Petik 2. Xuan Yu tersenyum dan berkata, kamu, sangat tidak sabar, berhasrat agar dunia terperosok ke dalam kekacauan. Master Ye hanyalah dewa awal tahap awal, tidak hanya kekuatan Dei Hall yang tangguh, tetapi mereka juga memiliki semua jenis koneksi dengan keluarga Dongfang dan Menara Pil. Anda memintanya untuk pergi dan campur tangan, bukankah ini mengirimnya ke mulut harimau? Petik 2. Ning Xiu cemas dan ditegur, lalu, mungkinkah kita tidak akan melakukan apa-apa? Dasar kau. Apakah dia mengatakan bahwa dia tidak peduli? Baiklah, Anda tidak perlu khawatir, jangan terlalu khawatir tentang hal itu. Kalau tidak, kembali dan hadapi tembok selama 3 tahun. Xuan Yu berkata sambil tersenyum. Saat dia mendengar ini, Ning Xiu segera layu. Kalau begitu jangan khawatir tentang itu. Ning Xiu membuat wajah lucu pada Ye Yuan. Tapi dia juga merasa jauh lebih lega di hatinya. Dia tahu bahwa guru pasti melihat sesuatu, itu sebabnya dia akan mengatakannya. Ye Yuan juga sangat terkejut.
Lelaki tua ini melihatnya dengan jelas seperti siang hari dan sepertinya sudah melihatnya. Benar saja, ini bukan orang tua yang sederhana. Ternyata senior itu adalah Tuan Xiu. Saya telah menyinggung senior sebelumnya. Karena senior ingin membandingkan catatan tentang alkimia Dao, lalu masuk ke aula bagian dalam dan mengobrol kemudian, kata Ye Yuan dan menggenggam kedua tangannya bersama-sama. Xuan Yu tidak bisa menahan tawa dan berkata, aku tidak menyangka bahwa di kota kerajaan surgawi elang ini, orang tua ini benar-benar harus mengandalkan wajah muridku untuk mencapai tujuanku suatu hari, haha. Kemanapun Xuan Yu pergi, selalu ada banyak petugas berkerumun di sekitar. Siapa yang tidak menghormatinya? Siapa yang tahu bahwa hari ini, seorang junior reality dewa asal sebenarnya bahkan tidak memperhatikannya? Sikap Ye Yuan jelas berubah karena Ning Xiu. Ini membuatnya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengejek. Memasuki aula bagian dalam, Ye Yuan membuka mulutnya dan berkata, aku ingin tahu bagaimana senior ingin membandingkan catatan. Xuan Yu sudah lama berpikir tentang hal itu dan segera berkata, buatlah itu memurnikan pil itu. Ning Xiu segera berbicara, Tuan, Anda adalah dewa alkimia bintang 4, bukankah ini orang yang suka mengintimidasi? Xuan Yu menarik wajah panjang dan berkata dengan tidak puas, pergi ke satu sisi dan perhatikan. Dalam beberapa saat, ketika Master Ye dan saya memperbaiki pil, Anda belajar dengan baik. Cukup bagi Anda untuk mendapat manfaat seumur hidup. Bersaing dalam penyempurnaan pil dengan Master Ye, apa yang kami berlomba adalah secara alami peringkat 3 pil surgawi. Petik 2. Ning Xiu bergumam pada dirinya sendiri dan mundur ke satu sisi dengan enggan. Sementara Xiao Feng sangat bersemangat. Kedua orang yang berhemat dalam penyempurnaan pil ini benar-benar momen yang berkembang paling besar dalam seluruh sejarah kota Imperial Eagle Surgawi. Tapi penonton hanya dia dan Ning Xiu, dua orang. Ini adalah peluang keberuntungan besar. Mengusir Ning Xiu, Xuan Yu menoleh ke Ye Yuan lagi dan berkata, orang tua ini menyiapkan 10 jenis formula pil dan menyiapkan 2 set obat roh untuk setiap formula pil. Mari kita masing-masing memperbaiki 10 pil obat yang sama, bagaimana? Ye Yuan secara alami acuh tak acuh dan berkata dengan anggukan, terserah Anda. Xuan Yu menganggukkan kepalanya dan berkata, kalau begitu aku akan pergi dulu. Jenis pil obat pertama, Silver Moon Point Star Pill. Petik 2. Demi keadilan, Xuan Yu hanya menggunakan kuali obat peringkat 3 juga. Itu adalah kuali obat yang ia gunakan ketika ia masih dewa bintang 3 alkimia. Saat Xuan Yu bergerak, secara alami ada udara dari seorang master. Kondensasi embrio, dosing, pemurnian pil, itu dilakukan sekaligus. Ye Yuan mengamati dari sela-sela dan tidak bisa membantu diam-diam mengangguk. Seperti yang diharapkan, layak menjadi karakter penting yang bahkan dikagumi Xiao Feng. Teknik pemurnian pil ini benar-benar dapat dihitung sebagai master. Silver Moon Point Star Pill, bahan utamanya adalah Silver Moon Wheat, Point Star Seed, 2 jenis obat roh peringkat 3. Tapi kuncinya terletak pada perpaduan bahan pelengkap. Setelah Xuan Yu mulai memperbaiki pil, Ye Yuan tiba-tiba mulai memeriksanya dengan lembut. Mata Xiao Feng dan Ning Xiu berubah tajam dan buru-buru menyemangati telinga mereka, menatap Xuan Yu dengan konsentrasi penuh pada saat yang sama. Bab 1560 membantu Anda mengajar murid. Kesulitan perbaikan The Silver Moon Point Star Pill dianggap sebagai kesulitan sedang. Itu sedikit lebih mudah daripada pil kebon Meridian Heaven Heart. Dengan kekuatan Xuan Yu, itu tidak membutuhkan terlalu banyak waktu. Setelah 4 jam ditambah, pil Silver Moon Point Star selesai. Xiao Feng memujinya. Tuan Xuan Yu memang layak menjadi penatua kedua pil tower. Tangan transfer semesta ini sungguh transenden. Pil Silver Moon Point Star ini, yang paling buruk mungkin juga bermutu tinggi, kan? Petik 2. Xuan Yu terkekeh dan berkata, orang tua ini telah menunjukkan kinerja yang tidak kompeten. Saya ingin tahu apa yang dipikirkan Guru Ye tentang hal itu. Petik 2. Ye Yuan berkata dengan dingin, kurasa tidak bisa dilewati. Beberapa menit detail masih belum cukup tepat. Tetapi tingkat surgawi seharusnya cukup. Petik 2. Xiao Feng mendengarkan sampai otot-otot di wajahnya berkedut berat. Untuk berani menilai Master Xuan Yu seperti ini, mungkin hanya ada Ye Yuan, kan? Tapi Ning Xiu tersenyum main-main dan berkata, Tuan, dia mengkritik Anda sampai Anda sama sekali tidak berharga sekarang. Menurut apa yang dia katakan tadi, kamu lebih dari sedikit. Hanya saja Anda tidak tahu cara memperbaiki pil. Petik 2. Mata Xuan Yu berkilau dan dia berkata, oh, apa yang Guru Ye katakan tadi? Petik 2. Sudut mulut Ye Yuan bergerak-gerak. Dia baru saja menjelaskan untuknya dan Xiao Feng untuk mendengarkan sekarang.
Bagaimanapun, Xuan Yu adalah master alkimia dan masih harus memiliki wajah. Dia tidak menyangka gadis ini sangat tidak bijaksana, mengatakan itu ke wajahnya. Ning Xiu juga tidak menyembunyikannya, mengulangi kata-kata Ye Yuan sekali. Semakin banyak Xuan Yu mendengarkan, semakin serius ekspresinya. Mencapai wilayahnya, pemahamannya tentang alkimia secara alami bukan apa yang bisa dibandingkan dengan orang kebanyakan. Bahkan Xiao Feng mirip dengan seorang anak di depannya. Tapi beberapa detail yang Ye Yuan katakan, itu semua adalah sesuatu yang dia tidak pernah perhatikan sebelumnya. Beberapa pemahaman tentang Dao, dia sebenarnya tidak dapat sepenuhnya memahaminya. Tetapi dengan pengalamannya, dia secara alami bisa membedakan apakah Ye Yuan mengatakannya dengan benar atau tidak. Dia yakin bahwa memperbaiki menurut metode Ye Yuan, kualitasnya pasti akan mencapai ketinggian yang lebih tinggi. Meskipun mencapai tingkat surgawi, tingkat seperti ini, peningkatan kualitas dapat diabaikan, pengaruhnya adalah surga dan bumi. The Dao Realm benar-benar sangat mengerikan. Pil Silver Moon Point Star ini adalah pil obat spesialisasinya. Dia tidak berharap bahwa sebenarnya masih ada begitu banyak daerah yang terlewatkan. Master Ye memang layak menjadi Master Dao Realm, mampu mengenali keseluruhan melalui pengamatan satu bagian kecil. Orang tua ini telah diajari olehmu, kata Xuan Yu. Ye Yuan mengangkat alisnya dan berkata dengan ragu, The Dao Realm. Xuan Yu terkejut ketika dia berkata, apa, mungkinkah kamu sebenarnya tidak tahu wilayahmu? Ye Yuan tersenyum pahit dan berkata, saya berhasil menerobos. Tetapi mengenai bidang ini, saya benar-benar tidak mengerti. Senior, tolong selesaikan keraguan saya. Petik 2. Xuan Yu tidak bisa menahan diri untuk terdiam. Dia bahkan tidak tahu tentang Dao Realm dan dia benar-benar bisa menerobos. Tapi kalau dipikir-pikir, itu juga masuk akal. Tingkat Ye Yuan, kecuali dia adalah murid kekuatan utama puncak, jika tidak, bagaimana dia bisa tahu tentang keberadaan Dao Realm? Langsung saja, dia juga tidak menyembunyikannya. Xuan Yu menjelaskan Dao Realm agar Ye Yuan mendengar. Setelah Ye Yuan mendengarkannya, dia akhirnya mengerti kerajaannya saat ini. Sepertinya ketika dia mengolah kembali alchemy Dao dan menggunakan 10 arah surga merebut seni, itu sudah sangat dekat dengan Dao Realm. Melalui pengalamannya di dunia Heavenspan, dia akhirnya berhasil menembus saat berada di wilayah ras iblis. Ye Yuan menggenggam tangannya dan berkata, terima kasih, senior, untuk menyelesaikan keraguan saya. Sekarang giliranku untuk memperbaiki pil Silver Moon Point Star. Tolong jangan menertawakan penampilan saya. Petik 2. Tetapi Xuan Yu menghentikan Ye Yuan dan berkata, Tuan Ye, tunggu sebentar. Petik 2. Ye Yuan berkata dengan bingung, ada apa? Xuan Yu berkata, sudah hampir waktunya, mereka seharusnya sudah tiba. Petik 2. Saat itu, penjaga toko datang untuk melaporkan bahwa 4 pemuda datang keluar. Membawa mereka dan melihatnya, Ning Xiu hampir melompat, kakak senior tertua, kakak senior kedua, kakak senior ketiga, kakak senior keempat, mengapa Anda semua datang? Ketika Ye Yuan melihat barisan ini, bagaimana mungkin dia masih tidak mengerti? Dia tidak bisa menahan senyum pahit dan berkata, senior, kamu meminjam membandingkan catatan agar aku membantumu mengajar murid-murid. Alis kakak sulung berkerut dan dia berkata dengan mendengus dingin, ajari murid. Dewa Alkimia Bintang 3 yang sebenarnya berani bermegah tanpa malu-malu. Petik 2. Tuan, status Anda mulia. Bagaimana Anda bisa berdebat dalam penyempurnaan pil dengan Dewa Alkimia Bintang 3? Kakak senior ketiga berkata, Tuan, Anda membuat kami datang untuk menonton pil pemurnian anak Bintang 3. Ini, bukankah ini membuang-buang waktu? Seru kakak senior keempat. Hanya saudara senior kedua yang menaksir Ye Yuan naik turun dan tidak mengatakan apa-apa. Tapi matanya juga penuh kecurigaan. Memang benar bahwa Ye Yuan terlalu muda. Dia benar-benar tidak dapat membayangkan bahwa pria muda seperti itu bisa memperbaiki pil batu surgawi kelas Gale. Xuan Yu mengepulkan janggutnya dan berkata dengan mendengus dingin, beberapa dari kalian, mengikuti orang tua ini tahun ini, kamu sudah menjadi agak merendahkan. Bahkan Tuan harus menunjukkan rasa hormat pada Tuan Ye, tetapi kalian benar-benar berani tidak sopan terhadapnya. Petik 2. Wajah keempat murid magang tidak bisa membantu untuk berubah ketika mereka melihat guru marah. Masing-masing dari mereka terdiam. Tapi wajah mereka memiliki tulisan, tidak yakin besar di atasnya. Bahkan orang bodoh pun bisa melihatnya. Saudara magang ini 4 orang, kakak laki-laki tertua dan kakak laki-laki kedua sama-sama Dewa Alkimia Bintang 4.
Kakak senior ketiga dan kakak senior keempat juga sama-sama mencapai puncak bintang 3 dan bisa menerobos kapan saja. Bagaimana mereka bisa diyakinkan oleh Ye Yuan? Ketika Xuan Yu melihat ekspresi mereka, dia masih akan terbang dari pegangan tetapi dihentikan oleh Ye Yuan yang berkata sambil tersenyum, "Senior, orang bodoh tidak boleh disalahkan. Anda membuat Dewa Alkimia Bintang 4 datang dan menonton pil Alkimia Dewa Bintang 3, siapapun akan merasa marah di hati mereka." Petik 2. Setidaknya kamu memiliki kesadaran diri. Kakak senior sulung berkata dengan senyum dingin. Ye Yuan meliriknya dan berkata sambil tersenyum, "Bagaimana dengan ini, aku juga tidak akan memaksa kalian. Saya akan bersaing dalam 10 formula pil dengan tuanmu. Jika saya memiliki kualitas pil obat yang lebih rendah dari tuanmu, saya akan bersujud dan meminta maaf atas pelanggaran saya terhadap Anda semua, oke?" Petik 2. Sangat arogan, bodoh, mengabaikan besarnya langit dan bumi. Kata-kata Ye Yuan membuat keempat orang meledak sekaligus. Bahkan Xuan Yu sendiri juga sedikit mengungkapkan ekspresi terkejut di wajahnya. Anak ini sangat percaya diri. Dia tahu bahwa Dao Realem itu tangguh, tetapi betapa tangguh, dia belum melihatnya sebelumnya. Justru karena Dao Realem sulit didapat sehingga dia akan memanggil beberapa murid untuk datang dan mengamati dan belajar. 10 formula pil ini semuanya dipilih dengan cermat olehnya, masing-masing lebih sulit daripada yang terakhir. Pria semua membuat kesalahan, kuda akan tersandung. Anak ini begitu percaya diri pada dirinya sendiri. Aku menyetujuinya. Saya menyetujui. Guru Ye, ajar saudara-saudara magang senior saya pelajaran yang bagus. Biarkan mereka tahu apa yang disebut surga di luar surga, dan selalu ada seseorang yang lebih baik. Ning Xiu mendambakan dunia untuk terjun ke dalam kekacauan dan bertepuk tangan dengan gembira. Wajah kakak senior sulung berubah menjadi hitam dan dia berkata dengan sedih, "Adik junior kecil, hanya di pihak siapa kamu berada, untuk benar-benar membantu orang luar." Ning Xiu menjulurkan lidahnya dan berkata, "Saya secara alami berada di pihak guru. Tetapi sangat sulit bagi guru untuk ingin menang melawan guru Ye." Petik 2. Ye Yuan hanya tersenyum dan berkata kepada Xuan Yu, "Senior, buka tungku." Telapak tangan Xuan Yu bergetar, pil Silver Moon Point Star terbang keluar. Itu mengejutkan tingkat surgawi. Ketika kakak senior sulung melihat pil Silver Moon Point Star kelas ilahi, dia segera tersenyum dingin dan berkata, "Melihat itu. Ini adalah kekuatan sejati. Guru telah menyempurnakan pil Silver Moon Point Star kelas dewa. Saya ingin melihat bagaimana Anda akan melampaui dia. Hanya Dewa Bintang 3 Alkimia, benar-benar tidak tahu apa-apa." Petik 2. Nak, lidahmu terkilir bicara besar, kan? Langsung berlutut dan kau tahu kalau begitu. Kakak senior ketiga juga berkata. Tapi Ye Yuan tertawa terlepas dari dirinya sendiri dan berkata, "Siapa yang memberitahumu bahwa kelas dewa tidak bisa dilampaui?